Kali ini kita akan membahas mengenai lingkungan pemasaran digital. Sebelum kita mulai, kita akan mulai dulu dengan mengapa kita pentingnya untuk mempelajari lingkungan pemasaran digital. Pada dasarnya, semua organisasi yang ada beroperasi dalam lingkungan yang mempengaruhi kinerja bisnis mereka. Dan di satu sisi, lingkungan yang ada tersebut selalu berubah dengan cepat. Dan baik konsumen maupun pemasar lainnya. Bahkan mereka selalu bertanya apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan secara tidak langsung itu akan mempengaruhi bahkan akan berakibat kepada perusahaan itu sendiri. Dan yang paling penting adalah bagaimana perusahaan itu merespon mengenai perubahan tersebut. Kemudian berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Chevy dan Alice Chadwick dalam bukunya Digital Marketing Strategy, Implementation and Practice, yang menyatakan bahwa keberadaan sebuah organisasi dalam lingkup digital marketing sangat dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Sebenarnya apa sih lingkungan pemasaran tersebut? Berdasarkan definisi oleh Kotler dan Armstrong yang mengatakan bahwa lingkungan pemasaran adalah pelaku dan kekuatan yang berada di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran tersebut. Nah, pemasar mempunyai dua metode yang harus diperhatikan. Yang pertama, riset pemasaran dan juga intelijen pemasaran, yang tujuannya untuk mengumpulkan informasi mengenai lingkungan pemasaran tersebut. Dengan mempelajari lingkungan secara seksama, pemasar dapat menyesuaikan strategi mereka untuk memenuhi tantangan dan juga peluang di pasar yang baru. Nah, di dalam lingkungan pemasaran digital, secara konsep dibagi menjadi dua, makro ataupun eksternal dan juga mikro ataupun internal. Lingkungan mikro ataupun lingkungan internal itu adalah lingkungan yang berhubungan langsung dengan operasional perusahaan tersebut, di mana fokusnya adalah aktor yang membentuk perdagangan lingkungan secara langsung, termasuk pelanggan yang membutuhkan dan juga keinginan yang harus dipenuhi dengan pesaing, perantara, ataupun pemasoknya. Kemudian yang kedua adalah lingkungan makro, yaitu biasa disebut dengan remote environment. Di sini terdiri dari kondisi ekonomi, undang-undang perdagangan internasional, kemudian adalah teknologi dan juga inovasi yang berkembang saat ini, kemudian perubahan sosial dan juga politis yang terjadi di dunia dan global. Jika diabaikan, secara tidak langsung akan dapat berdampak pada kesuksesan dari sebuah organisasi tersebut. Nah, kemudian apa itu yang dimaksud dengan analisis pasar online ataupun ruang pasar? Di sini adalah merupakan sebuah bagian penting dari pengembangan jangka panjang, terutama rencana pemasaran digital strategis dan juga untuk menciptakan komunikasi pemasaran jangka pendek. Kemudian ada juga analisis marketplace, yang tujuannya membantu mendefinisikan sifat pasar yang kompetitif dan menyediakan sarana pemantauan lingkungan, terutama perdagangan online. Nah, sebagai contoh yang dapat paling gampang adalah lingkungan pemasaran digital untuk seperti Facebook, Google, dan juga Salesforce, di mana mereka sebagai perusahaan online mengembangkan infrastruktur mereka sendiri, atau mereka membangun ekosistem online yang menghubungkan situs web melalui pertukaran data yang memberikan peluang untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan juga memperluas jangkauan serta pengaruh mereka. Itu adalah contoh bagaimana perusahaan menciptakan ekosistem pemasaran digitalnya sendiri. Demikian sesi kali ini, sampai bertemu di materi berikutnya. Terima kasih.